Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rehan menjelaskan 10 kosakata tentang sejarah. Yang pertama yaitu zaman prasejarah, periode sebelum adanya catatan tertulis. Contohnya zaman batu dan zaman logam. Yang kedua itu sejarah, ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu. Contohnya sejarah Perang Dunia II. Yang ketiga yaitu kronologi, urutan waktu peristiwa sejarah. Contohnya kronologi penemuan benua Amerika. Yang keempat yaitu revolusi, perubahan mendasar dalam struktur politik atau sosial. Contohnya revolusi Prancis. Yang kelima yaitu kolonialisme, kebiasaan negara untuk menguasai wilayah asing. Contohnya kolonisasi Indonesia oleh Belanda. Yang keenam yaitu demokrasi, sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat. Contohnya pemilihan umum di negara-negara demokrasi. Yang ketujuh, budaya, kumpulan nilai, norma dan praktis yang dianut oleh sesuatu kelompok. Contohnya budaya Jawa dengan tradisi wilayah. 8. Arkeologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui sisa-sisa fisik. Contohnya penemuan situs purbakala di Borobudur. Yang kesembilan, kerajaan, sebuah negara atau wilayah yang diperintahkan oleh seorang raja. Contohnya kerajaan Mandapati adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia. Yang ke-10, proklamasi, pernyataan resmi kemerdekaan sesuatu negara. Contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1445. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya menjelaskan 10 kosakata sosiologi. Yang pertama, struktur sosial, sistem organisasi dan aturan yang mengatur intrologi sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Contohnya, masyarakat sosial dapat mencakup norma-norma, peran dan hierarki. Yang kedua, norma, sistem perilaku yang diharapkan dan diterima oleh anggota kelompok atau masyarakat. Contohnya, norma sosial dapat mencakup cara berpakaian. Peran perilaku yang diharapkan dan diakui oleh anggota kelompok dan masyarakat. Contohnya, peran yang mencakup perilaku, peran dan pekerja. Yang keempat, solidaritas sosial, yaitu tingkat ikatan dan ketergantungan sosial antara kelompok dan masyarakat. Contohnya, solidaritas sosial dapat mencakup cara komunikasi dan di lingkungan yang ada di antara anggota kelompok. Kelompok sosial, ketergantungan dan perselisihan antara kelompok-kelompok individu. Contohnya, konflik sosial dapat mencakup ketegangan antara kelompok-kelompok. 6. Kultur, sistem nilai, keyakinan, norma. Contohnya, kultur dapat mencakup bahasa dan adat istiadat. 7. Mobilitas, perpindahan individu melalui tingkatan struktur sosial. Contohnya, mobilitas dapat mencakup perpindahan dari kelas pekerja. 8. Diferensiasi sosial, tingkat perbedaan dan ketidaksetaraan sosial antara anggota kelompok atau masyarakat. Contohnya, diferensiasi sosial dapat mencakup perbedaan pendapat dan pendidikan. 9. Institusi sosial, organisasi sosial yang memainkan peran penting dalam masyarakat, seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Contohnya, keluarga adalah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam sosialisasi. 10. Hierarki, organisasi relatif, tingkat kekuasaan dan otoritas. Contohnya, hierarki dapat mencakup perbedaan kekuasaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naila menjelaskan 10 kosakata mata pelajaran PJOK.
Yang pertama, aerobik, aktivitas fisik yang meningkatkan penggunaan oksigen oleh tubuh. Contohnya, senam aerobik dilakukan di kelas kebugaran. Yang kedua, kebugaran, kondisi fisik yang baik dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mudah lelah. Contohnya, rutin berolahraga dapat meningkatkan kebugaran seseorang. Yang ketiga, kardiovaskular, sistem tubuh yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Contohnya, latihan kardiovaskular seperti lari meningkatkan kesehatan jantung. Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan alat dan otot dan Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan otot dan sendi untuk bergerak dalam rentang yang luas. Contohnya, stretching sebelum berolahraga. Yang kelima, ada ketahanan, kemampuan tubuh untuk bertahan dalam aktivitas fisik dalam waktu lama. Contohnya, latihan kesehatan dapat dilakukan dengan bersepeda jarak jauh. Yang keenam, kekuatan, kapasitas otot untuk mengangkat atau mendorong beban. Contohnya, angkat beban untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Yang ketujuh, teknik, metode yang tepat dalam melakukan gerakan olahraga. Contohnya, menguasai teknik menembak dalam bola basket agar lebih akurat. Kedelapan, stamina, kemampuan tubuh untuk bertahan dalam aktivitas fisik. Contohnya, meningkatkan stamina dalam berlari setiap pagi. Yang kedelapan, stamina, kemampuan tubuh untuk bertahan dalam aktivitas fisik. Contohnya, meningkatkan stamina dengan berlari setiap pagi. 9. Rehabilitas, proses pemulihan kondisi fisik setelah cedera. Contohnya, program rehabilitas untuk atlet yang mengalami cedera. 10. Gizi, unsur penting dalam makanan yang mendukung kesehatan dan kebugaran. Contohnya, makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan penting untuk atlet. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arfa menjelaskan 10 kosakata pelajaran biologi. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari dasar kehidupan yang memiliki fungsi dasar kehidupan. Contohnya sel darah merah yang membawa oksigen langsung ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama dari kehidupan. Contohnya jaringan otot yang melakukan pergerakan. Yang ketiga ialah organ. Organ ialah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Yang keempat yaitu DNA. DNA ialah molekul yang mengandung informasi genetik organisme. Contohnya perbedaan hidung, mata, dan warna rambut. Yang kelima yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam urutan yang dapat menentukan variasi genetik. Contohnya menyatukan warna rambut, kulit, mata, dan sifat lainnya. Yang ketujuh adalah enzim. Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah enzim amylase. Yang kedelapan adalah evolusi, adalah perubahan karakter suatu spesies ke spesies lain dengan menuju generasi. Contohnya adalah evolusi burung Pitts. Yang kesembilan adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan yang membentuk sistem kehidupan. Contohnya ialah pohon, hewan, dan air. Yang kesepuluh adalah homeostasis, adalah kemampuan organisme yang menjaga suhu tubuh agar tubuh tetap Yang ke-10 adalah homeostasis, adalah kemampuan organisme untuk menjaga keseimbangan kondisi internal. Contohnya tubuh manusia yang mengatur suhu agar tetap berada di 37 derajat Celcius. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.